Halo semua, pada video kali ini kita akan update ya untuk weekly update dari Bitcoin dan juga Ethereum ya. Untuk closingnya seperti apa dan potensi untuk 1 minggu ke depan itu seperti apa, kita akan coba bahas pada video kali ini. So jangan lupa tonton sampai habis ya. Dan by the way, kita punya giveaway ya, atau grup dari Discord gratis. Anda bisa coba tanya-tanya di sana, dan juga biasanya saya akan sering update ya, lebih cepat daripada satu video di YouTube ini. Kalau video biasanya setiap hari. Kalau di Discord itu biasa kita untuk update 1 hari 2 kali ya, pagi sama malam itu kita akan update untuk daily update-nya itu seperti apa. Kita akan lebih sering update di sana. Untuk altcoin juga kita akan juga sering untuk update di sana. Untuk live streaming kita biasanya akan reminder juga di sana jam berapa, dan Anda bisa mendapatkan notifikasinya untuk bisa join ke dalam live kita seperti itu. Untuk linknya bisa coba cek di post di komen ya, di pin komen itu saya buka untuk 25 orang setiap video. Saya selalu buka 25 orang ya, Anda bisa join. Siapa cepat dia dapat ya. Kalau sudah penuh Anda tidak bisa join, Anda harus tunggu untuk next videonya lagi, kurang lebih seperti itu. Jadi langsung aja kita bahas untuk Bitcoin ya. Untuk weekly update saya melihat di sini sebenarnya untuk Bitcoin ini cukup bagus ya. Dia juga bisa mempertahankan area all time high-nya yang close-nya di sini ya, di sekitar area 66.000 kurang lebih. Itu merupakan area yang sudah berhasil di take over dan dipertahankan oleh Bitcoin. Sempat retest di sana dan dia langsung terpantul ke atas. Tapi yang buat saya agak ambigu itu karena closingnya membentuk spinning top ya, seperti ini. Spinning top itu tidak berarti apa-apa. Jadi kita harus menunggu untuk 1 minggu ke depan itu closingnya seperti apa. Apakah closingnya bisa di atas area ini, high yang terakhir di sini ya, di sekitar 69.000, ataukah dia malah close di bawah area low-nya yang ada di sini, 68.400 kurang lebih seperti itu. Ini menjadi konfirmasi kita di 1 minggu ini. Jadi kalau dia close di bawah area 68430, maka possibility untuk Bitcoin itu bisa kembali retest di area low-nya yang ada di sekitar 57.400. Kenapa? Karena menurut saya untuk Bitcoin ini masih dalam satu proses sideways ya, masih dalam satu proses inside bar kalau saya bilang. Dia masih dalam satu konsolidasi di satu candle hijau yang sangat besar ini. Jadi kalau dia close di bawah 68430, possibility untuk Bitcoin bisa turun itu jauh lebih besar daripada naik. Tapi kalau dia berhasil close di atas 69.000, maka kita bisa melihat untuk Bitcoin bisa lanjut berlari lagi ke atas, kurang lebih seperti itu. Karena saya bisa asumsikan proses dari penurunan ke 66.000 ini hanya sebagai retestnya saja, kurang lebih seperti itu ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan kalian semua. Lalu selanjutnya kalau kita coba buka di daily time frame, saya akan coba munculkan trendline ya yang biasa saya gambar seperti ini kurang lebih. Nah, Bitcoin itu for the first time dia close di bawah area mid trend line-nya ya, dan di hari Minggu kemarin dia berusaha untuk reclaim lagi area mid trend line-nya, dan tampaknya dia masih cukup struggling membentuk area sideways lagi ya di sini. Kita melihat di sini ada area inside bar untuk daily-nya. Jadi dia masih belum menentukan arah, dia mau naik lagi atau dia ingin sideways dulu. Dan ini menjadi konfirmasi kita apabila Bitcoin ini gagal untuk mempertahankan area low yang ada di support di 64.000 ya, 60 berapa ini, sebentar saya coba cek, di area 64.800, maka besar kemungkinan Bitcoin itu akan retest lagi di area low-nya yang ada di bawah ini, atau di lower channel-nya kurang lebih ya, di sekitaran 62.000 mungkin. Itu bisa di retest ya dalam jangka waktu dekat, kurang lebih seperti itu ya untuk update-nya dari Bitcoin di daily time frame ya. Saya nggak mungkin kalau untuk di time frame kecil ya, bentar ya, untuk time frame kecil saya akan coba cek ya. Di time frame kecil sih saya melihat ini ada possibility dia sudah breakout area trend line yang ada di sini ya, dan sekarang ini masih dalam proses satu konsolidasinya saja sih menurut saya. Dan proses retest ini akan menjadi konfirmasi kita apakah Bitcoin ini siap rally lagi ke atas, ataukah dia malah menjebol area low yang terakhir di bawah ini untuk kembali melanjutkan penurunannya. Jadi sekarang ini masih dalam proses menunggu ya, kita nggak banyak bergerak gitu. Karena kalau kita banyak entry di altcoin ya, ketika Bitcoin itu ditarik ke bawah, mungkin dia hanya ditarik sekitar 4% ke bawah ya untuk retest area lower channel.
Tapi kalau kita entry di alts, 4% di Bitcoin itu means 2 kali, bisa 8-10% di altcoin. Jadi kalian yang trading di altcoin harus berhati-hati, karena Bitcoin belum memberikan kita konfirmasi apapun, apakah dia akan breakout ke atas, ataukah dia akan breakdown ke bawah. Jadi kita masih perlu hati-hati dan waspada dulu untuk sementara waktu. Kurang lebih seperti itu ya. Lalu next untuk Ethereum. For Ethereum saya melihat dia masih bergerak dalam area sideways ya. Di sini area 4000 dan area 3200 sebagai area resisten dan support yang masih cukup di respect oleh Ethereum ya. Dan saya melihat di weekly ini prosesnya hanya sebagai sideways saja ya, saya melihat ya, bukan spinning top. Kalau kita lihat ini masih masuk ke dalam bearish candlestick yang cukup kuat ya. Dan mungkin kalau sideways ini hal yang cukup bagus untuk Ethereum, karena dia sudah mulai reset untuk area RSI-nya. Dari 80-an dia turun ke area 70-an. Menurut saya kalau dibawa turun lagi ke 3200 sih nggak masalah ya menurut saya. Dia nanti bisa masuk ke area netral lagi, prediksi saya. Jadi akan lebih bagus kalau dia mungkin dibawa turun dulu kalau untuk Ethereum. Tapi kalau saya melihat sih masih belum ada indikasi ya, karena di 3500 area support yang sudah kita plotting sebelumnya itu bisa menjadi area support dengan cukup bagus untuk sekarang. Di hari Minggu kemarin dia ada reversal di sana, jadi kita tunggu aja untuk hari ini apakah dia bisa follow up dengan baik, close di atas area hijau ini, atau dia malah nanti bermain-main lagi di area hijau, candlestick hijau di hari Minggu, lebih seperti itu. Kalau kita coba turun ke 4 jam sih, wait ya, saya belum lihat ada sign of reversal ya. Berbeda dengan Bitcoin ada tanda-tanda reversal. Kalau di Ethereum sih so far sih masih belum ada ya. Saya belum bisa melihat karena dia harus take out dulu area ini, baru saya agak confident Ethereum bisa kembali rebound. Jadi masih cukup jauh. Ada proses kenaikan yang harus direclaim sekitar 4% lagi ke atas. Kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Saya melihat masih belum ada tanda-tanda reversal ya, jadi kita masih harus menunggu juga untuk Ethereum. Mungkin nanti sore ketika kita live akan coba saya update untuk pergerakannya bagaimana, karena ini kan masih Asian session ya di pagi hari, jadi belum banyak pergerakan yang cukup berarti gitu. Dan kemarin itu proses reversalnya saya hanya mengira ini hanya digerakkan oleh retail saja ya, karena institusi hari Minggu kan libur ya, Sabtu Minggu, jadi tidak ada campur tangan institusi. Yang terpenting itu nanti ketika malam jam 8 jam 9 ke atas itu merupakan penentuan ya, apakah Bitcoin dan Ethereum ini berhasil untuk reclaim area supportnya ataukah dia malah jebol ke bawah. Kurang lebih seperti itu aja untuk Ethereum. Saya lihat untuk Ethereum ini lebih lemah ya trennya dibandingkan dengan Bitcoin yang dia lebih rally dulu, lebih kuat untuk proses penguatannya dibanding Ethereum. Jadi saya kira untuk grafik Ethereum Bitcoin sih, nah kita lihat di sini dia masih cukup melemah ya dibandingkan dengan Bitcoin. Jadi dominasi atau apa ya bisa kita bilang di sini, saya cukup berpatokan dengan Ethereum Bitcoin itu karena ini saya pantau ini kenapa sih, karena saya ingin melihat bahwa Ethereum itu siap enggak untuk lebih mendominasi daripada Bitcoin ya secara gain dan juga secara pergerakan rally-nya. Jadi kalau dia nanti bisa reclaim atau bertahan di area support ini dan dia bisa rebound ke atas, maka kita akan bisa lihat untuk Ethereum itu bisa lebih perform dibandingkan Bitcoin. Mungkin Bitcoinnya nanti akan sideways seperti ini ya. Sedangkan Ethereum itu kalau dia rebound ya, dia bisa rebound ke atas. Dia mungkin bisa lebih tinggi ya, naiknya mungkin ya nggak cepat juga, tapi dia bisa lebih tinggi dibandingkan dengan Bitcoinnya yang cenderung sideways ya. Kita mungkin nanti akan melihat Ethereum itu naik seperti ini, tapi Bitcoinnya itu mungkin dia hanya sideways saja ya, membentuk high dan low yang sama, kurang lebih seperti itu. Itu hanya bisa kita dapatkan apabila nanti dia bisa rebound untuk grafik Ethereum Bitcoinnya nanti rebound ke atas, kurang lebih seperti itu. Karena ini juga tanda bahwa kalau Ethereum itu berhasil jebol dari area trendline ini di atas ini ya, dan dia berhasil rebound, itu ada indikasi bahwa alt season itu akan segera dimulai gitu ya. Jadi selama Ethereum itu masih bermain di area kotak, menurut saya alt season itu belum kemana-mana ya. Kita belum ada namanya alt season gitu. Ethereum aja belum jalan, gimana dengan alt season? Belum kan pastinya. Itu. Nanti kalau kita sudah lihat dia rebound dari area support seperti ini,
baru nanti alt season itu ada potensi untuk jalan juga gitu. Ethereum jalan biasanya tidak lama ya, sekitar 1 minggu setelah Ethereum biasanya money flow akan pindah ke altcoins gitu. Jadi bagi kalian yang suka tanya kapan altcoin, ya kita harus pantau grafik Ethereum Bitcoin. Kurang lebih seperti itu ya, semoga bisa membantu. Lalu dominance dari Bitcoin saya melihat masih bermain di area support 53% dan resistannya ada di 55% untuk sementara. Dan grafik dari total 3 kalau kita buka di weekly time frame masih cukup bagus, dia bisa closing hijau juga dengan plus 3% ke atas, ada tambah 25 miliar dolar untuk 1 minggu kemarin. Untuk minggu ini kita mungkin akan melihat dia cukup struggling ya untuk naik lagi ke atas karena sudah terlalu tinggi. Mungkin dia hanya bisa naik sampai 825 ya sebagai target kita, sekitar 12% lagi ke atas. Setelah itu harusnya kita bisa melihat dia akan koreksi dulu ke area support. Mencari area support terakhirnya baru dia nanti bisa rally lagi. Or dia nanti mungkin akan sideways seperti ini. Skenario keduanya dia mungkin akan sideways. Saya lebih suka ketika dia sideways selama beberapa minggu dulu ya, dibanding dia harus rally ke atas. Kenapa? Karena itu bisa menjadi pijakan ketika dia koreksi nanti. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya infokan ya. Karena kalau kita lihat di sini sebelum dia rally ya, breakout dari area resisten terakhirnya, kita lihat dia selalu untuk membentuk sideways dulu selama beberapa minggu sebelum dia rally ke atas. Bahkan setelah breakout ke atas pun kita lihat dia juga sideways juga selama beberapa saat kan ya, kurang lebih nggak lama sih, sekitar 4 minggu kurang lebih baru dia rally dengan signifikan naik ke atas gitu. Jadi area konsolidasi itu perlu sih dilakukan dibanding dia harus terus menerus rally ya ke atas. Menurut saya konsolidasi itu cukup bagus dan cukup sehat. Secara target sih saya melihat kalau dia break dari 825 all time high ini sih nggak terlalu susah ya. Itu nanti kita akan coba bicara area target-target selanjutnya ketika dia breakout dari 825. Ada hal menarik yang akan coba saya bahas di sini. Tapi kita harus tunggu dulu dia breakout reclaim area 825 miliar dolar. Kurang lebih seperti itu ya untuk total 3-nya. Semoga bisa membantu kalian semua dan jangan lupa kalau kalian mau coba join di grup Discord kita, boleh coba klik link di komen ya. Saya buka limited, jadi siapa cepat aja ya dia bisa dapat, karena saya harapkan bisa aktif share di sana. Jadi kalau ada koin yang menarik kita bisa coba untuk watchlist sama-sama nanti di grup sana. Kurang lebih seperti itu ya. Thank you yang sudah tonton. See you on next video.